Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dalla ala tariqir ridha wa ahlal imani wa wassa'a bit ta'ati wa dayyaqa bil isyani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pada pertemuan malam hari ini, kita awali dengan mengucapkan kalimat hamdalah sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah ataupun rasa terima kasih kita kepada Allah, yang mana hingga pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita iman, kesehatan, dan usia yang lebih. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan karuniakan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa istiqamah di dalam melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba-hambanya Allah, dan mudah-mudahan pula kita bisa istiqamah di dalam menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang selalu dan senantiasa mensyukuri akan kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, dan khususnya kepada umatnya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan di dalam hati kita rasa mahabbah, rasa kecintaan yang sangat besar kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula kita semua termasuk umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya melanjutkan kajian kitab Ahkamun Nisa karya Al-Imam Abil Farad Ibnul Jauzi. Pada episode kali ini kita masih dalam pembahasan mengenai tentang rukun-rukunnya sholat. Sebagaimana yang sudah saya kemukakan pada episode sebelumnya, bahwasanya di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah, tepatnya di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, rukun-rukunnya sholat itu ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 13. Pendapat yang muktamad itu ada 13 sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Al-Minhaj. Tetapi ya, ulama Asy-Syafi'iyah yang mengatakan rukun-rukunnya sholat itu ada 13, tumaknina dalam keseluruhan itu digabungkan dan dihitung menjadi satu rukun di dalam rukun pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri. Lalu ya, di dalam arkanus sholat, di dalam rukun-rukunnya sholat, ini tidak hanya berlaku bagi orang yang melaksanakan ibadah sholat 5 waktu ataupun bagi orang yang melaksanakan ibadah sholat wajib. Tetapi rukun-rukunnya sholat itu juga diberlakukan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat sunnah. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan, di antara daripada rukun-rukunnya sholat itu yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga adalah al-qiyam alal qadiri, berdiri bagi orang yang mampu di dalam pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah wa qiraatul Fatihah,
membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah itu adalah bagian daripada rukun-rukunnya sholat. Ketika seseorang tersebut itu, ketika seseorang tersebut itu melaksanakan ibadah sholat, baik itu sholat yang sifatnya wajib ataupun ibadah sholat yang sifatnya sunnah, baik itu makmum, baik itu imam, baik itu sholat berjamaah ataupun sholat sendiri, baik itu laki maupun perempuan, maka diwajibkan bagi orang yang melaksanakan sholat itu membaca suratul Fatihah. Lantas bagaimana ketika seseorang tersebut itu tidak mampu? Tidak mampu dengan tidak mau membaca itu beda. Orang yang tidak mau membaca, orang yang tidak mau membaca suratul Fatihah pada saat pelaksanaan sholat, padahal dia mampu membaca suratul Fatihah, maka ibadah sholatnya itu tidak sah. Baik itu sholat yang wajib, baik itu sholat yang sunnah, baik itu makmum, baik itu imam, baik itu laki perempuan, baik itu sholat berjamaah ataupun sholat sendirian. Ketika seseorang tersebut itu membaca suratul Fatihah, tidak membaca suratul Fatihah di dalam sholatnya, maka dipastikan ibadah sholatnya itu tidak sah. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Lantas bagaimana bagi orang yang tidak mampu? Seperti apa gambaran orang yang tidak mampu membaca suratul Fatihah? Di antaranya salah satunya adalah orang yang baru masuk Islam yang disebut dengan sebutan mu'allaf. Orang mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam, belum mengetahui secara baik dan benar di dalam pelaksanaan ibadah, terutama ibadah sholat. Kemudian belum mampu membaca ayat-ayat Al-Quran, belum mampu membaca kalimat-kalimat yang mana terdapat huruf-huruf hijaiyah. Maka orang yang semacam ini dimakzurkan. Lantas apakah orang tersebut tidak membaca suratul Fatihah? Membaca apa yang ia bisa di dalam bacaan ayat-ayat Al-Quran. Kalau dia hanya mampu membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 7 ataupun 8 kali. Kalau seandainya dia tidak mampu membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran, bahkan mengucapkan kalimat basmalah saja tidak mampu, maka seseorang tersebut itu berdiam selama ukuran orang yang membaca suratul Fatihah. Kalau semisal orang yang membaca suratul Fatihah di dalam sholat itu membutuhkan waktu 2 menit atau membutuhkan waktu 3 menit, maka orang tersebut itu untuk berdiam, berdirinya itu berdiam selama 2 menit, layaknya seperti orang yang membaca suratul Fatihah. Sebagai apa? Sebagai pengganti bagi orang yang tidak mampu membaca suratul Fatihah. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun di antara rukun-rukunnya sholat adalah ar-ruku. Ruku. Jadi ruku itu seperti orang yang membungkuk, layaknya huruf L. Nah, jadi ini kakinya, kemudian ini punggungnya, layaknya seperti huruf L. L dibalik.
tulang punggung ini harus dalam keadaan lurus pada saat membungkuk. Adapun kepala itu harus sejajar dengan tulang punggung, itu hukumnya sunnah. Kemudian apakah keharusan ketika seseorang tersebut itu melakukan rukuk dengan memegang kedua lututnya? Itu juga hukumnya sunnah. Yang diwajibkan pada saat rukuk adalah tulang punggung ini dalam keadaan membungkuk. Tidak seperti layaknya seekor anjing yang dalam keadaan duduk. Itu adalah di antara daripada rukun-rukunnya pelaksanaan ibadah sholat pada saat rukuk. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah at-tuma'ninatu fihi, dan melakukan tuma'ninah. Apa tuma'ninah itu? Adalah berdiam sejenak. Jadi tuma'ninah itu berdiam. Berdiam sejenak. Adapun membaca tasbih pada saat tuma'ninah itu adalah hukumnya sunnah. Jadi pada saat rukuk kita itu diharuskan, ya, syaratkan, karena bagian daripada rukun-rukunnya sholat itu harus melakukan tuma'ninah, yaitu berdiam sejenak. Batas ukurannya minimal biqadri subhanallah. Minimal dengan membaca subhanallah. Kalau seandainya kalimat bacaan subhanallah itu membutuhkan 3 detik, maka rukuknya itu juga butuh diam 3 detik. Kalau subhanallah itu butuhnya 5 detik, maka diamnya itu juga harus apa? 5 detik. Adapun membaca tasbih sebagaimana yang sering kita baca pada saat ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sebanyak 3 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu adalah hukumnya sunnah. Yang harus adalah diamnya. Jadi diam sejenak. Biqadri subhanallah, dengan ukuran ataupun dengan masa waktu kira-kira ataupun kurang lebih dengan orang yang mengucapkan kalimat subhanallah. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, selanjutnya adalah wal i'tidalu an, melakukan i'tidal, kembali berdiri tegak layaknya seperti huruf alif. Jadi habis ruku seperti huruf L yang dibalik, kemudian setelah itu berdiri tegak. Ini dinamakan i'tidal. Ketika seseorang tersebut itu melakukan i'tidal, itu juga diharuskan rukun selanjutnya adalah at-tuma'ninatu fihi, yaitu tuma'ninah di dalam sholatnya, di dalam i'tidalnya. Jadi harus diam sejenak. Adapun membaca kalimat Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, itu adalah hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang wajib di dalam tuma'ninah adalah berdiam sejenak dengan ukuran masa waktu seperti orang mengucapkan kalimat subhanallah.
Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah wal julusu bainas sajadatain. Duduk di antara dua sujud. Sebelum duduk di antara dua sujud itu dianjurkan untuk sujud. Apa saja yang disyaratkan pada saat seseorang tersebut itu sujud di dalam sholat adalah 7 anggota sujud itu harus menempel ke tanah ataupun menempel ke permukaan. Apa saja? Yang pertama jidat, itu harus nempel. Kemudian selanjutnya kedua telapak tangan itu juga harus nempel. Kemudian selanjutnya kedua lutut itu juga harus nempel ke permukaan ataupun ke tanah. Kemudian selanjutnya kedua kaki, yaitu jari-jari yang ada di kedua kaki itu juga ditempelkan, ditegakkan. Tidak boleh kaki satunya diangkat ditaruh di kaki satunya, ini tidak boleh. Jadi keduanya itu harus ditegakkan, ya, harus ditegakkan dan harus ditempelkan. Karena apa? Karena itu adalah bagian daripada anggota-anggota sujud. Lantas bagaimana kalau seandainya seseorang tersebut itu tidak menempelkan salah satu daripada bagian anggota sujud, maka tidak sah. Contoh, satu tangan tidak ditempelkan. Padahal tangannya ada, padahal tangannya tidak ada masalah. Maka orang yang semacam ini tidak sah sholat. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat standar di dalam melaksanakan sujud di dalam sholat itu sendiri. Para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kemudian selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Jadi habis sujud itu duduk. Nah, jadi duduk, kaki yang sebelah kiri itu didudukin oleh apa? Pantat. Jadi pantat ini duduk di atas kaki yang sebelah kiri. Jadi telapak kaki lah. Kan telapak kaki itu dilipat kemudian diduduki. Kemudian kaki yang kanan itu ditegakkan. Jadi seperti ini gambarannya. Ya. Seperti ini. Nah, itu adalah di antara daripada syarat, ya, seseorang tersebut itu ketika melakukan duduk di antara dua sujud. Kemudian selanjutnya at-tuma'ninatu fihima. Jadi juga melakukan tumaknina di dalam keduanya. Di dalam keduanya itu apa? Di dalam keduanya pada saat sujud, pada saat duduk di antara dua sujud itu harus tumaknina. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, tumakninah minimal adalah biqadri subhanallah. Adapun membaca kalimat tasbih pada saat sujud itu hukumnya sunnah. Membacanya sunnah, tapi kalau diam sejenak tumakninah itu wajib. Karena bagian daripada rukun sholat. Tapi kalau membaca seperti membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali, maka itu adalah hukumnya sunnah. Begitu juga ketika seseorang tersebut itu duduk di antara dua sujud, itu pun juga harus melakukan tumaknina.
Adapun membaca kalimat zikir seperti Rabbil filli warhamni wajuburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni, itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah at-tuma'ninatu fihi, yaitu diam sejenak. Oleh sebab itu, para pemirsa Syiar TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah di antara daripada rukun-rukunnya sholat. Oleh sebab itu, banyak di kalangan umat Islam ketika mereka melaksanakan ibadah sholat itu mengabaikan rukun-rukunnya sholat, terutama dalam tumak-ninah. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah, orang yang sholat tanpa tumak-ninah itu seperti seekor ayam yang sedang makan. Kita lihat ayam hanya mematuk. Nah, ketika makan cepat. Nah, ini. Dan itu sekarang terjadi. Ya. Terutama di dalam pelaksanaan ibadah sholat tarawih, ya, 20 rakaat hanya membutuhkan waktu 10 menit, 5 menit. Bagaimana dengan tumak-ninah? Oleh sebab itu, jangan sampai ya kita masuk dalam kategori fawailul lil musallin. Jadi orang yang sholat itu sudah juga diancam oleh Allah, fawailun, maka celakalah, maka neraka wel. Jadi neraka itu ada neraka jahanam, juga ada neraka wel. Apa neraka wel itu? Lil musolli, yang dikhususkan bagi orang-orang yang sholat. Jadi orang-orang yang sholat itu belum tentu selamat dari api neraka. Bahkan ada tempat yang khusus, neraka yang khusus bagi orang yang melaksanakan ibadah sholat. Kenapa mereka sholat kok dimasukkan ke dalam api neraka? Itu dikarenakan mereka mengabaikan akan rukun-rukun di dalam pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri dengan alasan sing penting sholat. Nah, ini jangan sampai. Ya, jangan sampai kita sing penting sholat daripada gak sholat. Nah, ini jangan. Ya, kalau kita sholat, kita harus sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian episode kali ini yang saya sampaikan. Insya Allah episode yang akan datang saya akan menjelaskan mengenai tentang rukun-rukun di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Di antaranya tasyahud akhir, kemudian duduk di antara tasyahud akhir dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam tasyahud akhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan motivasi kita di dalam pelaksanaan ibadah sholat agar jauh lebih baik daripada sholat-sholat sebelumnya. Dan kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.